Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bersyukur hari ini saya merayakan ulang tahun dan dirayakan oleh teman-teman dari seluruh dunia. Ada dari berbagai belahan dunia, Amerika Latin, Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Eropa Utara, juga dari Afrika, dari Asia, hampir seluruh Asia ada. Dan saya senang sekali. Saya sungguh-sungguh merasakan persaudaraan sebagai seorang OMI. Sudah 2 kali saya merayakan ulang tahun pas pada waktu Kapitel. 6 tahun yang lalu, 2016 juga, saya menghadiri Kapitel dan dirayakan oleh teman-teman semua. Saya bersyukur sekali. Yang saya syukuri ketika saya sudah berusia 54 tahun, itu adalah kehidupan. Bahwa saya hidup sampai umur 54, itu luar biasa sekali. Banyak peristiwa yang boleh saya alami, dan ternyata kehidupan itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Sebagian besar itu membahagiakan. Penderitaan, tantangan, keruwetan itu hanya sebentar-sebentar. Sakit juga sebentar. Dominannya itu senang, sehat, penuh dengan harapan. Yang saya syukuri yang kedua adalah cara hidup sebagai seorang imam. Saya membayangkan kalau saya nggak jadi imam, mungkin dulu SMA, kuliah, kerja, menikah, ngurus anak, kerja terus, ngurus anak, nyekolahkan anak, sampai anak besar, lalu kita sudah tua. Habis itu pensiun. Lalu ya sudah, habis. Bukan itu jelek, bukan. Tetapi saya mensyukuri bahwa saya mempunyai kehidupan yang jauh lebih variatif. Bisa berjumpa dengan begitu banyak orang, berteman dari berbagai macam negara dan suku, dan bisa mengalami begitu banyak perjumpaan, memikirkan banyak hal, dan tidak begitu terkungkung oleh peristiwa hidup sehari-hari yang seringkali menyita begitu banyak waktu. Sehingga pada satu saat saya bisa mengubah perspektif saya. Misalnya ditugaskan di Tarakan misalnya. Lalu ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal, saya bisa melihat dari perspektif lain ketika kemudian pindah ke Purwokerto. Apa yang dulu menjadi persoalan ternyata sudah tidak lagi. Sama halnya dengan persoalan-persoalan di Purwokerto, kemudian di Kaliori, persoalan administratif, anggota, dan kemudian saya ditugaskan di SMI, Kalideres. Demikian halnya juga di Kalideres. Ada begitu banyak persoalan, ada banyak hal yang harus diurus, dan saya mempunyai kesempatan sebentar untuk 2 bulan berada di Roma, di Prancis, di Spanyol, lalu menjadi lebih lega, lebih ada space untuk melihat peristiwa itu, tidak muyek dengan apa yang dihadapi setiap hari. Dan ternyata hidup itu luar biasa. Indah, indah dan indah. Sekali hidup, selamanya hidup, tidak pernah mati. Dan itu benar. Mungkin suatu ketika tubuh kita memang tidak akan bertahan dan harus diikhlaskan. Tetapi saya, meskipun tubuh harus dimakamkan, sayanya tetap ada. Mungkin psikologis, emosi hilang karena melekat pada badan. Tetapi sebagai kesadaran terus berlanjut, sebagai pribadi terus berjalan. Dan yang menarik adalah bisa menyadari itu, karena relasi dengan Tuhan yang membuat saya selalu ada. Karena Tuhan selalu bersama kita, bersama saya. Dan kalau Tuhan bersama saya, berarti saya ada terus, karena Tuhan hidup selamanya. Tuhan sudah mengalahkan kematian dan bangkit mengaruniakan kehidupan. Dan menurut saya, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu begitu benar, sungguh benar. Apabila engkau mati di dalam Tuhan, engkau akan hidup di dalam Tuhan juga. Dalam proses
Yang saya alami justru adalah kematian kecil-kecil terhadap ego saya. Suatu penyangkalan diri, suatu usaha untuk memikul salib dan mengikuti Tuhan. Karena sebagai seorang imam harus selalu mengikhlaskan. Saya pernah mempunyai sebuah niat untuk mengadakan kematian sederhana, kematian sementara di dunia. Meminta sebuah tugas di suatu tempat, tetapi kemudian terputus dari semua relasi, semua tugas, semua pekerjaan, semua komunikasi, dan kemudian mengalami kematian sederhana. Bagaimana rasanya? Mungkin itu sungguh-sungguh bisa membangkitkan sebuah kesempurnaan, sebuah keabadian, bahwa hanya saya dengan Tuhan, dan kemudian terputus dengan yang lain-lain. Saya memang pernah mengalami kematian sederhana itu, ketika harus 2 minggu di dalam kamar karena COVID. Tetapi masih bisa bertemu secara maya, online, media sosial. Mungkin lebih menarik kalau kemudian kematian sederhana itu dialami secara konkret, tidak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa, seperti kalau seseorang sungguh-sungguh meninggal. Dan mungkin kemudian yang ada hanyalah saya dan Tuhan. Dan mungkin itu menarik. Bisa menghargai relasi, bisa menghargai komunikasi, bisa menghargai kehadiran, tetapi sekaligus bisa menghargai kehidupan. Bahwa kehidupan itu tidak ditentukan oleh relasi-relasi. Kehidupan itu tidak ditentukan oleh sukses. Kehidupan itu tidak ditentukan oleh keberhasilan. Kehidupan itu tidak ditentukan oleh apa yang saya lakukan. Kehidupan itu ditentukan lebih bagaimana saya dengan Tuhan selalu bersama-sama. Dan disitulah keabadian. Boleh di dunia ini berakhir, tetapi bersama Tuhan selalu hidup. Karena itu, dalam ulang tahun saya yang ke-54 ini, yang saya syukuri adalah rahmat kehidupan. Hidup 50 tahun lebih itu luar biasa. Kok bisa? Pengalamannya luar biasa sekali. Bukan hanya monoton, hidup ritual, mengulang apa yang setiap hari dilakukan. Hidup tetapi tidak sepenuhnya hidup itu. Karena kemudian monoton, berulang, terus-menerus, sampai tidak sadar bahwa saya hidup. Menurut saya hidup tidak seperti itu. Kita juga tidak dimaksudkan terus-menerus seperti itu. Kehidupan itu begitu luas, begitu menakjubkan, begitu tak terbatas. Tetapi memang jalannya justru adalah penyangkalan diri. Mati bersama Kristus, supaya hidup bersama Dia. Dan disitulah kemudian tidak ada lagi batas. Yang ada adalah kesempurnaan. Yang ada adalah kebahagiaan, keabadian. Dan persoalan-persoalan duniawi yang seringkali mengungkung kita, ternyata tidak relevan sama sekali. Dan memang suatu ketika kita harus melepaskan itu semua. Syukur kalau kita bisa hidup meskipun kita masih menghadapi begitu banyak persoalan, tetapi hidup sepenuhnya, sadar sepenuhnya, dan mengatasi itu semua. Bagus kalau kita bisa mati selama kita masih hidup, supaya kemudian kita bisa sungguh-sungguh hidup, sadar sepenuhnya bahwa saya bersama Tuhan, hidup di sini, sekarang, dan selama-lamanya. Maka, apapun yang terjadi, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan relasi, jangan sampai mengaburkan anugerah kehidupan yang luar biasa. Boleh berduka, tapi jangan lupa, duka cita itu tidak relevan dengan kehidupan yang tanpa batas. Penderitaan, sukacita akan berlalu, tetapi kehidupan damai sejahtera bersama Tuhan akan selama-lamanya. Maka jangan sampai urusan-urusan duniawi ini menguasai kita sampai kita tidak bisa melihat kehidupan yang jauh lebih indah, jauh tanpa batas, jauh melebihi keabadian itu sendiri. Karena kita hidup di dalam Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with God, because you are loved. Tuhan memberkati.
Selamat menikmati kehidupan ini. Anda sungguh dicintai oleh Tuhan.